Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan penyuluhan serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan sedikit membahas materi mengenai memahami pertimbangan karir dan gaya hidup. Nah, sebelum ke pembahasannya, izinkan saya Fitri Nursipa sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Yesita Sera, yang kedua ada saya sendiri Fitri Nursipa, yang ketiga ada Aditya Gustomi, dan yang terakhir ada Febi Novianti. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian karir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, karir diartikan sebagai perkembangan dan kemajuan di kehidupan pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Weather dalam McKinsey tahun 2007 menjelaskan bahwa karir adalah suatu deretan posisi yang diduduki oleh seseorang selama perjalanan usianya. Nah, karir di sini berarti suatu rangkaian kerja dan jabatan yang dipegang seseorang dalam jangka waktu yang lama. Dan dengan demikian, karir juga menunjukkan bahwa perkembangan seseorang secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi tempat pekerjaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari gaya hidup. Nah, gaya hidup merupakan kata lain dari lifestyle yang didefinisikan sebagai kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri ataupun sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Nah, gaya hidup seseorang bisa dilihat dari cara berpakaian ataupun kebiasaan. Gaya hidup di sini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga teknologi yang sangat cepat. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah sebagai pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Nah, gaya hidup berkembang karena adanya tuntutan, kebutuhan, dan juga penguatan. Baik, saya Yesita Sera, NPM 2021030009. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada bagian macam-macam gaya hidup pada masyarakat. Gaya hidup sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu yang pertama ada modern lifestyle, gaya hidup modern lifestyle, atau gaya hidup era teknologi digital, yaitu dimana maksud dari gaya hidup modern ini, masyarakat memiliki sikap yang praktis, dimana masyarakat memiliki keinginan bahwa hidupnya praktis dan secara cepat, dan juga masyarakat yang memakai gaya hidup modern ini cenderung memiliki pemikiran yang modern dan mengikuti arus global, dan juga ciri dari masyarakat dengan gaya hidup modern ini seakan-akan berlomba-lomba supaya mereka tidak tertinggal zaman, atau mereka berlomba-lomba agar tidak terlihat kuno, sehingga bisa saja masyarakat dengan gaya hidup modern ini akan sering membeli sesuatu hal yang dikira atau dianggap terkini agar tidak dianggap tertinggal atau kuno. Lalu masyarakat dengan gaya hidup modern ini yaitu tentunya sangat berkaitan dan terhubung dengan teknologi, di mana
eh, di masyarakat gaya hidup modern ini, teknologi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan meningkat kehidupan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan atau peningkatan produktivitas manusia. Yang kedua ada healthy life in lifestyle, yaitu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini yaitu di mana suatu masyarakat memiliki pola kehidupan yang sehat. Sehat di sini yaitu sehat dalam tubuh, jiwa. Hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat ini melakukan hal-hal positif dan juga memakan atau mengkonsumsi makanan yang tentunya terjamin kualitas gizinya. Yang ketiga ada trip lifestyle, yaitu gaya hidup hemat. Gaya hidup ini bukan berarti mengurangi apa yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat, tetapi mengontrol kehidupan di masa depan dengan cara menyisihkan atau menabung sebagian dana yang masyarakat miliki, serta menahan diri agar tidak membeli sesuatu yang tidak begitu penting ataupun bermanfaat. Keempat ada lifestyle free atau pola hidup bebas. Gaya hidup ini tentunya berkaitan dengan perkembangan zaman, di mana banyaknya budaya-budaya yang masuk, banyaknya kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang masuk dan luntur juga, atau bahkan menjadi suatu kolaborasi atau mix. Nah, dari gaya hidup bebas ini tentunya memiliki dampak positif maupun negatif. Dan yang terakhir, kelima, yaitu ada gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme ini mengandung arti gaya hidup yang mengutamakan kepuasan ataupun kesenangan tanpa batas. Sehingga masyarakat dengan gaya hidup hedonisme ini masyarakat yang tidak ingin merasakan kesusahan, mereka akan menjauhi hal-hal yang mereka anggap menyakitkan untuk mereka anggap menjatuhkan mereka. Maka dari itu disebut dengan gaya hidup yang mengutamakan kesenangan ataupun kepuasan yang tanpa batas. Dan biasanya juga gaya hidup hedonisme ini dikaitkan dengan gaya hidup yang boros. Kenapa boros? Karena tidak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia saat kita mampu membeli apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, tidak hanya kita butuhkan tapi kita inginkan, pasti membuat kita merasakan kesenangan atau kepuasan tanpa batas. Maka dari itu perilaku boros sering dikaitkan dengan gaya hidup hedonisme, karena di dalam sikap yang boros kita akan mendapatkan kesenangan atau kepuasan tanpa batas. Namun di luar itu pun, apapun yang mengandung kesenangan atau kepuasan tanpa batas dapat dikatakan sebagai atau dikategorikan sebagai masyarakat yang menganut atau memegang gaya hidup hedonisme. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap, pengalaman dan pengamatan kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi, dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan pikiran yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung kepada perilaku keadaan jiwa tersebut. Sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan. Yang kedua yaitu adanya pengalaman dan pengamatan.
Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dan tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari. Melalui belajar, orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. Yang ketiga yaitu ada kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Yang keempat yaitu ada konsep diri. Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri merupakan pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian kehidupan, karena konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku. Yang kelima yaitu adanya motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif, kebutuhan untuk merasa aman, dan kebutuhan terhadap prestis merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestis itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. Yang keenam yaitu adanya persepsi. Persepsi adalah proses di mana seorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Ya, yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang dijelaskan oleh Nugraini sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok yang dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi. Sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok individu yang tidak menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. Yang kedua yaitu ada keluarga. Keluarga memegang peran terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. Yang ketiga yaitu ada kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan, status, dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestis, hak-haknya, serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang yang usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran dalam kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu ada kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan, dan bertindak. Oke, baik teman-teman, jadi dari beberapa pembahasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa karir adalah suatu rangkaian aktivitas kerja yang terpisah tetapi berhubungan dan memberikan kesinambungan, keteraturan, dan arti kehidupan bagi seseorang. Nah, gaya hidup adalah pola hidup seseorang tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap paling penting bagi diri mereka dalam kehidupan sehari-harinya, dan bagaimana pandangan mereka tentang diri mereka ataupun tentang dunia luar sekitar mereka. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup, yaitu faktor yang berasal dari dalam atau internal dan juga faktor yang berasal dari luar ataupun eksternal. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.